Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Informasi pertama kami awali dari Palembang, pemirsa. Sejak berlakunya jam malam untuk operasional angkutan barang logistik ekspor, arus lalu lintas sepanjang jalur menuju Pelabuhan Bom Baru Palembang mengalami kemacetan dan dinilai menyusahkan masyarakat. Melalui Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia atau ALFI meminta pemerintah kota melonggarkan aturan dan memberi solusi. Inilah suasana arus lalu lintas di sepanjang Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang. Terlihat antrian panjang mobil truk kontainer logistik ekspor mengular di sepanjang jalan. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah tentang pengaturan rute mobil angkutan dalam kota sesuai Perwali Kota Palembang nomor 26 tahun 2019 yang menghalau truk angkutan overdimensi atau odol melintas dan berdampak ke penumpukan truk logistik ekspor ke pelabuhan. Sejak diberlakukannya aturan ini, mobil truk logistik ekspor terhambat karena menunggu jadwal untuk melintas. Akibatnya rute masuk angkutan logistik mengalami kemacetan panjang, baik di Jalan Nurdin Panji maupun di pintu masuk Pelabuhan Pelindo. Aturan jam malam ini dinilai tidak efektif karena menghambat proses pengiriman barang ekspor menuju kapal dan bisa berakibat pada ketertinggalan kapal. Melalui Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia Sumatera Selatan dan DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Sumatera Selatan, meminta pemerintah kota untuk melonggarkan dan memberi solusi pergerakan angkutan logistik truk kontainer khusus ekspor. Kami dari pihak asosiasi angkutan barang dan dari pihak pelabuhan tersebut ingin minta kebijakan Pemkot aja Pak, bahwa terhadap mobil-mobil yang berhenti di sepanjang jalan Nurdin Panji itu diberilah kelonggaran untuk masuk menuju ke pelabuhan itu dari jam 9 sampai jam 15 tidak apa-apa. Agar diberikan solusi yang terbaik lah. Dalam hal ini warga masyarakat pun bisa nyaman, kami pun juga bisa bekerja dengan nyaman. Kami ingin diatur, kami patuh terhadap aturan yang berlaku. Tapi berikanlah solusi yang terbaik supaya tidak terjadi penumpukan mobil-mobil yang tidak mempunyai lahan parkir. Kenapa baru bisa jalan sekarang nggak? Ya kita tidak tahu Pak, ini pengaturan pemerintah ini cak mano kan? Bingung. Sedangkan sehari kalau dia sampai jam 9 malam cuma dapat seri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Tepat di hari ulang tahunnya, tanggal 1 Juni 2023, Bupati Muratara Devi Suhartoni mendapat kado spesial dengan dilantiknya sebagai Ketua DPW Puja Kesuma Sumsel. Bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kamis pagi tanggal 1 Juni 2023, pelantikan Ketua DPW Puja Kesuma Sumsel berlangsung hikmat dan meriah. Hadir langsung Gubernur Sumsel Herman Deru yang juga sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi Paguyuban Keluarga Besar Puja Kesuma DPW Sumsel. Proses pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Puja Kesuma Sumsel periode 2022 sampai 2027 dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Puja Kesuma Eko Supianto. Dalam pidatonya, Ketua DPW Provinsi Sumsel, Devi Suhartoni menjelaskan paguyuban Puja Kesuma ini dibentuk dengan tujuan menjadi generasi penerus suku Jawa guna mempertahankan tradisi seni dan budaya dari pendahulu dan menciptakan generasi yang tak lupa sejarah. Devi juga menjelaskan ke depan DPW Paguyuban Keluarga Besar Puja Kesuma Provinsi Sumsel memiliki program diantaranya belajar bahasa Jawa halus dan kasar. Keluarga besar Puja Kesuma harus memiliki keterampilan dalam berbahasa Inggris, maka ke depan DPW Puja Kesuma Sumsel harus belajar menguasai bahasa Inggris dengan cepat. Puja Kesuma ini selama ini kan terjeda, sekarang diaktifasi kembali dan ketuanya Pak Devi yang memang mumpuni di dalam pengelolaan organisasi. Kita berharap Puja Kesuma ini dapat menjadi benteng bagi pertahanan adat dan kebudayaan. Kami sudah ada program-program ke depan untuk roadshow ke seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dan juga sudah memang ada program-program tadi dibilang di depan bahwa kita ada koperasi nantinya, ada juga nanti kita belajar
belajar bahasa Jawa untuk anak-anaknya juga, dan juga ada bahasa Inggris cepat, dan juga kita akan terus mengembangkan Kusuma ini ke seluruh Sumatera Selatan tentunya seperti itu. Proses pelantikan Ketua DPW Puja Kesuma Sumsel bertepatan di hari ulang tahun Bupati yang ke-54 Devi Suhartoni. Hingga di akhir acara ada kegiatan pemotongan tumpeng yang langsung diberikan ke Gubernur Sumsel. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. 4 pimpinan DPRD Palembang menghadiri malam syukuran HUT Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-23. Bertempat di Palembang Sport Convention Center atau PSCC Rabu 8 Juni 2023 malam, 4 pimpinan DPRD Kota Palembang yang hadir yakni Ketua Zainal Abidin, Wakil Ketua Azanugetar Nusantara, Muhammad Yusuf Indra Kesuma, dan Dauli ST. Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin menjelaskan pihaknya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya HUT APEKSI ke-23 di Palembang. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua yang mengucapkan rasa syukurnya Palembang menjadi tuan rumah APEKSI ke-23. Tentunya ini menjadi momentum untuk memperkenalkan wisata Palembang kepada seluruh tamu undangan yang hadir dari seluruh kota di Indonesia. APEKSI yang berlangsung selama 3 hari di Palembang mulai 6 hingga 9 Juni 2023 bisa mendongkrak perekonomian usaha kecil menengah, seperti usaha pempek yang bisa mendapatkan hasil lebih besar karena banyaknya tamu yang berdatangan. Merasa bangga dan terhormat atas kesempatan kita mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah. Tentunya besar harapan dengan kegiatan ini Kota Palembang semakin termotivasi, semakin meningkatkan lagi bagaimana pembangunan yang sudah kita programkan dan juga bisa berkolaborasi ya dengan program-program daerah lain. Kemudian harapan kita dengan adanya kegiatan ini banyak tamu-tamu dari seluruh kota se-Indonesia ini akan mendatangkan pendapatan hasil dari Kota Palembang ya. Hadir dalam acara APEKSI Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ketua DPRD Sumsel RA Anita Nuringhati, Wali Kota Palembang Harno Joyo, Ketua APEKSI Bima Arya Sugiarto, perwakilan Kemendagri, dan puluhan wali kota se-Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengukuhkan dan melantik serta menyumpah jabatan pejabat administrator Eselon 3 dan jabatan pengawasan Eselon 4 di beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD, 3 diantaranya perombakan camat. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengukuhkan dan melantik serta menyumpah jabatan pejabat administrator Eselon 3 dan jabatan pengawas Eselon 4 di beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD, 3 diantaranya perombakan camat. Pengukuhan dan pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator Eselon 3 dan jabatan pengawasan Eselon 4 dilakukan Bupati Budi Utomo, diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Sofian. Disaksikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Man Kodri, bersama Kepala BKPSDM Lampung Utara, Martaan Samosir, dihadiri para staf ahli Pemkab di ruang tapis Pemda setempat Rabu 31 Mei 2023 kemarin. Sebanyak 165 orang pejabat yang terbagi dari 39 jabatan administrator Eselon 3 dan 126 orang jabatan pengawasan Eselon 4, 3 jabatan camat diantaranya di rolling. Saat ini dijabat Firmasyah, yang mana ia sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial. Kemudian Nujum Masya yang bergeser menjadi camat Kota Bumi Kota, menggantikan Juni Riyadi yang saat ini menjabat camat Abung Kunang, menggantikan Mega Rani yang akan pensiun. Asisten Bidang Administrasi Umum Lampung Utara, Sofian, mengatakan perlu dipahami sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwa setiap aparatur sipil negara harus siap ditempatkan di mana saja, termasuk ditempatkan dalam jabatan apapun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Hari ini kita melakukan pelatihan dan pengambil sumpah termasuk pengukuhan Eselon 3 atau pejabat administrator berjumlah 29 orang dan pejabat pengawas atau Eselon 4 berjumlah 126 orang telah dilakukan tadi untuk seluruh perangkat daerah termasuk di kecamatan. Dari Lampung Utara, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi.
Kepala Desa Hili Simetana, Formil Dahi, menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menghadiri dan menyaksikan langsung Manyamele Festival Budaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai 25 Juni tahun 2023. Ajarlah saudara, teman, famili, dan siapapun dimanapun berada. Marilah kita saksikan bersama. Sohagele Yahum. Kita beralih ke Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemirsa, Bupati Tapanuli Selatan Haji Doli Putra Perlindungan Pasaribu dan Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Rosalina Doli Pasaribu Rabu malam 14 Juni lalu melepas pemberangkatan 188 calon jemaah haji atau calhaj asal Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Calon jemaah haji Tapanuli Selatan tergabung dalam kloter 23 bersama Calhaj Medan dan Asahan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Doli Putra Perlindungan Pasaribu bersama Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Rosalina Doli Pasaribu memberangkatkan dan mendampingi 188 calon jemaah calon haji Tapanuli Selatan pada Rabu 14 Juni 2023. Pelepasan calon haji ini dilakukan dari Masjid Syahrun Nur Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menuju asrama haji di Medan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 16 Juni 2023 mendatang. Untuk jemaah haji asal Tapanuli Selatan nantinya masuk kloter 23 bergabung bersama calhaj dari Kota Medan dan Kabupaten Asahan, yang mana kloter ini merupakan gelombang kedua yang tiba di Mekah dengan penempatan di pemondokan Jarwal, Arab Saudi. Adapun rincian calhaj asal Tapanuli Selatan yakni 39 jemaah dari Kecamatan Batang Angkola, 27 jemaah Kecamatan Angkola Barat, 24 jemaah Kecamatan Sipirok, 21 jemaah Kecamatan Saipar Dolok Hole. Kemudian 16 jemaah Kecamatan Angkola Timur, 15 jemaah asal Kecamatan Batang Toru, 12 jemaah asal Kecamatan Aik Bilah, 11 jemaah asal Kecamatan Sayur Matinggi, 8 jemaah asal Kecamatan Marancar, selanjutnya 4 jemaah Kecamatan Arse, 4 jemaah Kecamatan Angkola Selatan, 4 jemaah Kecamatan Angkola Sangkunur, 2 jemaah Kecamatan Muara Batang Toru, dan 1 jemaah asal Kecamatan Tantom Angkola dengan jumlah 188. Sementara untuk pendamping yang terdiri ketua kloter sebanyak 1 orang, tim pemandu haji daerah atau TPHD sebanyak 1 orang, pembimbing 1 orang, dokter 1 orang, dan para medis 2 orang. Sebelum melepas calon haji, Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK berharap jemaah haji asal Tapanuli Selatan 2023 akan mendapatkan haji mabrur dan hajah mabrurah. Ia juga berharap kepada jemaah serta pendamping agar memperhatikan pola kesehatan. Bupati juga berpesan ke jemaah supaya melaksanakan ibadah sesuai anjuran Rasulullah agar hajinya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Ia juga menitip doa ke jemaah haji agar Tapanuli Selatan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala, makin maju, sehat, cerdas dan sejahtera. Bupati memerintahkan agar pemerintahan Tapanuli Selatan mulai dari kecamatan, desa, dan kelurahan bersama warga menjaga keamanan dan kenyamanan keluarga jemaah yang ditinggalkan di Tapanuli Selatan. Suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan jemaah calon haji asal Tapanuli Selatan ini. Para calon haji hanya bisa melambaikan tangan kepada keluarga mereka dari dalam bus. ...188 jemaah calon haji diberangkatkan dengan menggunakan 6 bus dengan pengawalan dari Polres Tapanuli Selatan bersama Dinas Perhubungan menuju Asrama Haji Medan.
Tadi diumumkan 188, terakhir Tepung Tawar 194. Ini 188, nanti kita cek lagi kenapa yang 5 atau 6 orang tidak berangkat. Tergabung dari kloter berapa, Pak? Kloter 23. Bersama jemaah haji mana, Pak? Bersama jemaah haji Medan, kemudian tadi Labuan Batu ya. Medan, Pak. Pak, harapan dan pesan dan harapannya, Pak, bagi para jemaah haji kita? Ya, harapan saya terhadap jemaah haji yang berangkat ini, mereka sehat-sehat, lancar selama di sana, tidak ada halangan, mereka bisa melaksanakan yang rukun, wajib, sunat, dan juga menjauhi larangan selama haji. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Didi Herianto, TV One mengabarkan. Dan Rem 022 Pantai Timur, Kolonel Infanteri Lukman Arif bersama Komisaris Meranti Group Kevin Pan resmikan lokasi usaha Sudirman Bistro di Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu 10 Juni lalu. Kota Pematang Siantar merupakan kota terbesar kedua di Sumatera Utara setelah ibu kota provinsi, Kota Medan. Kota berhawa sejuk ini sangatlah mengagumkan dan terkenal dengan beragam jenis kulinernya yang sangat melegenda. Pasca pandemi, geliat usaha dan kebangkitan perekonomian masyarakat di wilayah kota ini pun mulai terlihat dengan berdirinya beragam usaha dalam membangkitkan perekonomian masyarakat saat ini. Salah satunya adalah dengan kehadiran Sudirman Bistro. Lokasi usaha yang berada di pusat inti kota Pematang Siantar ini menjadi warna baru dalam usaha kuliner dan hiburan di kota Pematang Siantar. Interior yang unik, klasik tanpa menanggalkan kesan mewah ini membuat tempat ini semakin apik berdiri gagah di lokasi bekas bangunan peninggalan Belanda. Prosesi grand opening Sudirman Bistro ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Danrem 022 PT Kolonel Infanteri Lukman Arif SIP. Didampingi pemilik usaha Kevin Pan, Kajari Kota Pematang Siantar, dan tamu undangan lainnya. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan dan bingkisan kepada puluhan anak yatim sebagai bentuk ungkapan syukur pelaksanaan grand opening Sudirman Bistro ini. Kevin Pan, Komisaris Properti Meranti Land, sekaligus owner dari Sudirman Bistro ini menyebutkan, lokasi usaha Sudirman Bistro merupakan tempat tongkrongan baru di Kota Pematang Siantar yang diharapkan dapat memberikan nuansa dan wajah baru bagi warga Kota Pematang Siantar. Kevin Pan, pengusaha muda ini menyebutkan, usaha Sudirman Bistro berdiri merupakan bentuk kerjasama pihaknya dengan Koperasi TNI Korem 022 PT. Usaha ini dibangun dengan tidak mengubah bentuk aslinya sebagai bangunan peninggalan Belanda atau heritage, cagar budaya yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Selain menjadi tempat tongkrongan bagi keluarga, Sudirman Bistro juga menyediakan tempat dan ruangan private yang bisa digunakan sebagai tempat meeting, gathering, dan lainnya. Biar anak-anak muda Siantar itu lebih kreatif dan lebih maju lagi ke depan. Konsepnya apa sendiri, Bang? Konsep Sudirman Bistro ini, Pak. Konsepnya kafe Belanda. Kafe Belanda. Kafe heritage, kafe yang punya nilai sejarah. Harapannya kota Pematang Siantar bisa menjadi kota nomor 1 di Sumatera Utara. Artinya memberikan warna lah di Kota Pematang Siantar seperti itu. Karena juga menambah perekonomian dan merekrut tenaga kerja dari Siantar juga, Bang. Kita pakai SDM di sini semua itu pakai orang Siantar. Nggak ada kita pakai yang dari luar. Dan dengan kebijakannya ini bisa meningkatkan pendapat perekonomian pusat. Harapan saya ke depan dijaga bisa berlangsung dan mudah-mudahan lebih berkembang. Usai prosesi peresmian, berbagai acara pun kemudian dilanjutkan dengan penampilan sejumlah artis-artis lokal maupun artis Kota Medan dan perform disc jockey. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas penjelasan Kepala Daerah terhadap peran Perda Kota Medan tentang pajak dan retribusi daerah. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan Bahrum Syah, di mana sebanyak 8 fraksi DPRD Kota Medan sepakat dan menyetujui adanya ran Perda Kota Medan tentang pajak dan retribusi daerah. Hal ini terungkap pada rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas penjelasan Kepala Daerah terhadap adanya ran Perda Kota Medan tentang pajak dan retribusi daerah.
Dalam rapat ini, masing-masing fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Kota Medan tentang pajak dan retribusi daerah, di mana masing-masing fraksi menyetujui adanya Ranperda tersebut yang dianggap perlu untuk dijadikan suatu payung hukum dan upaya dalam menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Medan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bahrum Syah mengatakan pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD Kota Medan nantinya akan diimplementasikan di dalam pembahasan Ranperda oleh panitia khusus untuk dilakukan penguatan berbagai aspek regulasi dan juga menghasilkan perda yang mendukung regulasi dari sisi wajib pajak, pengusaha, kewajiban pemerintah kota, dan kewajiban antar pihak agar masyarakat Kota Medan merasakan hasil dari PAD tersebut. Kita akan melakukan penguatan-penguatan di berbagai aspek regulasinya. Apalagi ini kan disatukan sebuah perda dari sekian perda yang ada, baik perda retribusi dan pajak, sekarang dijadikan satu. Ya, tentunya ini akan kompleksitasnya lebih tinggi dan kita berharap memang akan menghasilkan sebuah perda yang mengatur berbagai regulasi, baik dari sisi wajib pajak, pengusaha, kewajiban-kewajiban Pemko, kewajiban daripada para pihak, yang pada akhirnya perda ini memang bermanfaat dan tentunya pihak-pihak stakeholder juga tentu merasa nyaman, masyarakat juga dapat menikmati hasil PAD yang ada untuk di Kota Medan. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan ini ditutup dengan penyerahan berkas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang pajak dan retribusi daerah oleh Ketua DPRD Kota Medan kepada Sekretaris Daerah Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TVON mengabarkan. Pemerintah Kota Medan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2022. Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Kota Medan. Paripurna beragendakan penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Hashim, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrum Syah. Turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution serta para anggota DPRD Kota Medan lainnya yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2022 sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang mana selama 3 tahun berturut pemerintah Kota Medan bersama dengan DPRD Kota Medan telah berhasil meraih predikat tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga secara substansi Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2022 ini secara akumulatif realisasi pendapatan daerah tahun 2022 berjumlah 5,44 triliun lebih, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 2,23 triliun, sementara transfernya hanya sebesar 3,15 triliun lebih. Untuk pendapatan lain daerah yang sah sebesar 67,83 miliar rupiah. Jika dilihat dari sisi belanja daerah secara kumulatif tercatat sebesar 6,4 triliun lebih, yang terdiri dari belanja operasi yang berjumlah 4,41 triliun, belanja modal sebesar 1,61 triliun lebih, serta belanja tak terduga sebesar 18,21 miliar. Tentu capaian itu harus kita perhatikan dan tentu harus tetap kita lakukan pembahasan juga ya. Pembahasan mungkin di balik itu tentu ada yang kurang, ya tentu harus kita beri masukan-masukan ya berupa rekomendasi kepada pemerintah Kota Medan untuk dilakukan perbaikan ke depannya. Sedangkan untuk realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 mencapai 78,86% dari target anggaran yang ditetapkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TVON mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kabar Sumatera akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kepala Desa Hilismetana Formil Dahi menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menghadiri dan menyaksikan langsung
Manyamele Festival Budaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai 25 Juni tahun 2023. Ajarlah saudara, teman, famili, dan siapapun dimanapun berada. Marilah kita saksikan bersama. Sohagele Yahum. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melakukan rotasi pejabat eselon 2 serta eselon 3. Rotasi para pejabat ini dilakukan sebagai bentuk upaya memaksimalkan pelayanan masyarakat dalam bentuk menjalankan yang bijak dan bertanggung jawab. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi Mahmud melantik pejabat eselon 2 dan 3 sebanyak 172 pejabat di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Bagi mereka yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan ini dilaksanakan di Pendopoan Gria Serasan Sekate, Selasa 13 Juni 2023. Serta akan menjalankan pejabat yang dilantik serta dirotasi ini diantaranya adalah pejabat pimpinan tertinggi sebanyak 6 orang, pejabat fungsional sebanyak 37 orang, serta pejabat administrasi sebanyak 129 orang. Ini kan dalam rangka terututi, ada pejabat ini yang sudah lebih dari 5 tahun. Misalnya Pak Aidil Fitri itu dia sudah 7 tahun di inspektur. Tentu dia harus diberikan kesempatan untuk bergerak atau bertugas di tempat lain. Kemudian juga kawan-kawan camat, kan sudah lama ini, ada yang sudah 3 tahun, 4 tahun. Dan ini hasil penilaian. Kemudian yang lain itu, yang banyak-banyak itu yang selama ini kosong karena sudah pensiun dan lain sebagainya. Jadi memang harus kita isi. Karena kekosongan ini, kawan-kawan ketahui kekosongan ini mulai dari tahun 2021. Usai dilantik, PJ Bupati Musi Banyuasin berharap para pejabat yang dilantik serta dimutasi ini dapat semaksimal mungkin bekerja dengan menjalankan amanah sebaik mungkin dan sesuai dengan arahan pimpinan demi melayani masyarakat serta roda pemerintahan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma TV One mengabarkan. Untuk menggerakkan UMKM, pemerintah Musi Banyuasin melaunching inovasi baru yakni sampah sabut kelapa yang diolah dijadikan kokopit dan koko fiber dan lain-lain dengan nilai ratusan juta rupiah. Olahan sabut kelapa ini juga dipasarkan hingga ke mancanegara. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi Mahmud meluncurkan produk sabut kelapa menjadi kokopit dan kokopider dengan penjualan harga tinggi. Launching pengolahan sabut kelapa ini dilaksanakan di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis 15 Juni kemarin. Launching inovasi pengolahan sabut kelapa ini dihadiri oleh ratusan warga, puluhan kepala desa, serta pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Produk pengolahan sabut kelapa ini sudah mulai dipasarkan baik di beberapa perusahaan, bahkan rencananya akan dikirimkan ke negara Timur Tengah serta negeri Cina. Melihat potensi yang ada di sini, diskusi sama kawan-kawan, terutama kelompok pengelola ini, ada potensi lebih kurang 20 ton sabut kelapa yang menjadi sampah, menjadi masalah bagi masyarakat. Sementara ini kan bisa diolah menjadi nilai ekonomis yang tinggi. Nah, oleh karena itu kami berdiskusi, akhirnya ketemulah ide bahwa kita pengennya membangun UMKM yang mengelola sabut kelapa menjadi kokopit dan
Kofiber gitu. Dan alhamdulillah jadi setelah 6 bulan berproses, alhamdulillah jadi, dan insya Allah hari ini kita akan melakukan pengiriman perdana atau penjualan perdana dari hasil yang kita lakukan ini untuk dijual ke perusahaan, bahkan diekspor ke luar negeri. Nantinya dengan di-launchingnya pengolahan sabut kelapa ini, selain menciptakan lapangan pekerjaan, juga sebagai bentuk UMKM yang mampu menambah perekonomian warga. Dari Busi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Perkumpulan dana pensiun dengan anggota sebanyak 174 per awal tahun 2023 memiliki program kerja. Salah satunya adalah melaksanakan seminar nasional dengan tema penguatan tata kelola dana pensiun melalui mitigasi risiko pasca Undang-Undang P2SK dan Musyawarah Nasional atau Munas pertama 2023. Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional tahun 2023 diadakan secara tatap muka dengan diikuti oleh 275 peserta pada Selasa 13 Juni 2023 di Kota Palembang. Hadir langsung dalam pelaksanaan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional tahun 2023 ini, antara lain Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus IKNB Muhammad Mukhlasin, Kepala Regional OJK Sumbaksel Untung Nugroho, kemudian Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Ali Farmadi, dan narasumber Ogi Prastomiono. Pada seminar nasional ini memaparkan kondisi ekonomi di tengah gejolak ekonomi global dan bagaimana dana pensiun melakukan mitigasi risiko karena risiko dapat muncul dari berbagai faktor seperti ketidakpastian pasar, kebijakan pemerintah yang berubah, persaingan yang semakin ketat, perubahan teknologi dan risiko investasi. Dana pensiun harus mampu melakukan mitigasi risiko yang baik agar permasalahan investasi seperti penurunan nilai reksadana dan juga gagal bayar pada investasi obligasi tidak terjadi. Dengan memahami risiko ini, maka diharapkan pengelolaan tidak hanya fokus mencari return hasil investasi agar dapat meminimalkan kerugian finansial dan menciptakan investasi yang sehat. Kita pengen para pegawai, pengurus ataupun dewan pengawas akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, terutama di dalam berinvestasi, kemudian pengetahuan di dalam memitigasi risiko dan manajemen. Sehingga apa-apa yang menjadi permasalahan di yang waktu yang lalu di kedepannya insya Allah tidak akan ada ditemukan lagi. Karena apa? Karena cukup banyak orang-orang yang menggantungkan dirinya di dalam kemungkinan mereka dalam di masa depannya setelah mereka pensiunnya. Pelaksanaan seminar nasional ini berjalan lancar dengan aktifnya para peserta dari anggota Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI dalam berdiskusi dan tanya jawab dengan pemateri yang ada. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandeko Patra, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.